Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulullahi bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahi katsira. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bulan yang dimana bulan salah satu dimuliakan Allah, karena di bulan ini sang kekasihnya dilahirkan di atas dunia ini. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya setiap di bulan Rabiul Awal ini kita peringati kelahirannya dengan merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku, sebuah nikmat besar ketika Allah lahirkan kita, ketika Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang terbaik. Apa kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110? Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang Allah lahirkan ke tengah-tengah kehidupan umat manusia. Terbaiknya apa buktinya, Pak? Pertama, kita di dunia ini dimuliakan Allah. Kita menjadi umat yang mulia, umat yang diagungkan, umat yang dipuji oleh Allah. Dan nanti di akhirat kelak, Pak, kita juga umat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Bapak dan Saudara, dalam sebuah riwayat, dalam hadis Muslim, Rasulullah pernah bersabda bahwa surga itu tidak akan pernah Allah ridho dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Tapi hadis itu tidak hanya sampai di situ, Pak. Hadis itu lanjut. Allah juga belum akan ridho surga itu dimasuki oleh umat-umat yang lain
sebelum kita umat Nabi Muhammad itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga lebih pertama apa? Keistimewaan mana lagi yang Allah berikan kepada kita? Rasulullah sebagai Nabi kita akan terus memperjuangkan kita, Pak, sampai nanti di yaumil kiamat ini. Nabi-nabi yang lain sudah habis doanya di dunia ini, Pak, buat umatnya. Tapi Nabi Muhammad tidak, Pak. Doanya, permintaannya akan tetap Allah kabulkan walaupun sudah di hari kiamat kelak. Buat siapa? Buat kita umatnya. Bapak, ketika kita sudah dibangkitkan Allah nanti di yaumil kiamat, lalu semua umat akan berkumpul di padang mahsyar. Nabi yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad, Pak. Dia akan cari mana umatnya, umati. Dia akan cari, dia akan tolong kita umatnya, Pak. Dia akan coba selamatkan kita umatnya. Nampak kita muncul di permukaan, lalu kita berkumpul di padang mahsyar. Ada cahaya sebagai tanda dia kita umatnya. Rasul akan renggut kita. Rasul akan bawa kita kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang paling sibuk, Pak. Kenapa? Karena jaminan Allah juga nanti, Bapak dan Saudara, umat yang terbanyak yang akan masuk ke dalam surganya Allah adalah umat Nabi Muhammad. Maka Bapak, wajar Nabi Muhammad sibuk nanti di yaumil kiamat. Di yaumil kiamat dia masih pikirkan kita. Ketika timbangan di amal ibadah kita mungkin saja agak berat amal kebaik-burukan kita, lalu Rasul tidak akan segan-segan, Pak. Apa yang melekat di badannya akan diberikan kepada timbangan kebaikan kita. Agar apa? Agar timbangan kebaikan kita pun semakin banyak. Bukan hanya sampai di situ, Pak. Ketika kita sudah masuk semuanya ke dalam surga, Rasul juga akan tetap pastikan apa umatnya sudah masuk semuanya. Lalu Rasul akan lihat ke dalam neraka. Apakah ada masih umat yang berada di dalam neraka, Pak? Dilihat, ternyata masih banyak umat Nabi Muhammad yang dalam neraka. Maka Rasul akan tetap perjuangkan kita, Pak. Rasul akan datang menemui Allah di arsy-Nya. Ya Allah, ummati masih banyak berada di dalam jahanam, ya Allah. Aku tidak rela, aku tidak tega melihat umatku Engkau siksa, ya Allah. Aku minta ampunan untuk umatku, ya Allah. Keluarkan dia dari neraka-Mu, ya Allah. Bapak, doa Nabi dikabulkan Allah juga. Allah perintahkan malaikat Malik nanti untuk mengeluarkan umat-umat Nabi Muhammad semuanya dari neraka itu. Lalu kita akan mandi di nama yang namanya Telaga Kausar itu. Baru, Pak, kita masuk lagi ke dalam surganya Allah. Tapi belum juga tenang Rasul, Pak. Belum tenang. Rasul masih gelisah. Rasul masih ingin cari, masih ada enggak umatnya di dalam neraka. Rasul minta lagi kepada Allah. Rasul balik lagi kepada Allah untuk melihat masih adakah umatnya. Bapak, dalam riwayat nanti ada seorang laki-laki terakhir yang akan masuk ke dalam surganya Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad. Terakhir, malaikat Malik akan mencari. Ternyata ada dari kejauhan sinar keimanan sedikit sebiji zarah di dalam neraka itu. Diambil lalu dimandikan, keluar dan masuk ke dalam surganya Allah. Bapak, begitu keistimewaan kita selaku umat Nabi Muhammad. Dan itu tidak pernah kita minta, tidak pernah kita pesan, Pak. Tidak pernah kita minta, ya Allah, hadirkan aku, lahirkan aku ke atas dunia ini. Nanti kalau jadi umat Nabi Muhammad, siapa yang pernah minta itu? Tidak pernah kita minta, Pak. Tapi nikmat itu Allah berikan kepada kita. Nikmat itu Allah hadirkan kepada kita.
Kita menjadi umat yang terbaik di mata Allah. Padahal Pak, Nabi Adam alaihissalam ketika melihat kaligrafi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di ars-arsnya surga, di tiang-tiangnya surga, Nabi Adam pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengetahui bagaimana keistimewaan umat Nabi Muhammad itu juga minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam Pak dalam riwayat juga pernah meminta bagaimana dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Terakhir Nabi Isa alaihissalam juga pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Namun nabi-nabi Allah itu ditolak oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Bapak, khatib mengingatkan kita bersama, termasuk diri khatib sendiri, jangan kita sia-siakan ini. Jangan kita sia-siakan nikmat yang paling besar ini. Nikmat yang dirindukan oleh Nabi Adam, nikmat yang dirindukan oleh Nabi Ibrahim, nikmat yang dirindukan oleh Nabi Musa, nikmat yang dirindukan oleh Nabi Isa, sekarang ada dalam diri kita. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kita umat di akhir zaman ini, keistimewaan lain Allah berikan kepada kita. Apa itu Pak? Kita umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Suatu ketika Bapak dan Saudara, Rasul sedang duduk dengan sahabat. Lalu Rasul berkata, aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Saudara yang dirindukan Rasul itu. Sahabat bertanya waktu itu, ya Rasul, bukankah kami selalu dekat dengan engkau ya Rasul? Bukankah kami selalu hadir dengan engkau? Bukankah kami selalu mengikuti engkau? Apalagi yang kau rindukan dengan kami? Lah, tidak. Bukan kalian yang kami rindukan, kata Rasulullah. Tapi saudaraku. Mana saudaramu ya Rasulullah? Umat yang jauh hidup di zamanku. Dia tidak pernah melihat wajahku. Dia tidak pernah mendengar suaraku, tapi dia sami'na wa ata'na denganku. Itulah saudaranya. Siapa kita? Mudah-mudahan itu kita Pak. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ketika di yaumil kiamat, Rasul yang cari kita, Rasul yang lihat kita, Rasul yang akan tolong kita. Namun Bapak, apakah pantas kita untuk menjadi orang yang dirindukan Rasul itu? Apakah pantas kita yang akan nanti mendapatkan pertolongan dari Rasul itu? Apakah pantas kita nanti orang yang dikeluarkan oleh Rasulullah dari neraka, ada kita masuk ke dalam neraka itu? Jawabannya pada diri kita masing-masing. Cuma salah satu barometernya. Coba kita simak surat dari Al-Fat ayat yang ke-29. Apa kata Allah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bapak, Muhammad itu adalah utusan Allah, kata Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang ngaku-saku sebagai umatnya, orang yang Allah sebut sebagai umatnya, orang-orang yang Allah sebut sebagai pengikutnya, punya konsep jelas. Asyidda'u 'ala kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Ruhama ubainahum, berkasih sayang kepada sama mereka. Tarohum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridhonya Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, di wajahnya terdapat bekas tanda-tanda sujud. Bapak, mohon maaf, apa sih maksud asyidda'u 'ala kufar itu? Bersikap tegas terhadap orang-orang kafir itu. Lakum
dinukum waliyadin. Jawabnya apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas batasnya. Kita Islam, kita lihatkan kita sebagai orang Islam. Kita Islam, kita yakini bahwa agama kita itu adalah agama yang benar. Kita tidak membenarkan lagi agama yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, kita dipertontonkan seperti sesuatu yang membenarkan agama lain. Dan itu dicontohkan pula oleh seseorang yang kita akui sebagai seorang imam besar. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Bekalkah kita umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad itu jelas-jelas kalau kita Islam ya lihatkan Islam, jangan seperti membenarkan agama lain. Bukankah kalau kita lihat penyebab turun surat dari Al-Kafirun itu, Pak? Bagaimana Nabi waktu itu ditawarkan oleh seorang pendeta, "Hai Muhammad, sekali-kali kamu datang ke tempat ibadah kami. Nanti kami juga akan datang untuk beribadah Jumatan di tempat kamu." Lalu Allah jawab dalam surat Al-Kafirun, Allah turunkan, "Kul ya ayyuhal kafirun." Sampaikan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu bahwa kita tidak akan pernah menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka pun tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Lalu Allah kunci di akhir ayatnya, "Lakum dinukum waliyadin." Mutlak adanya, Pak. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang asyidda'u ala kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Kemudian kedua, mereka ruhama bainahum, berkasih sayang kepada sesama kita, Pak. Mohon maaf Bapak, ini celah yang nampak oleh mereka. Ini celah yang bisa mereka manfaatkan untuk merusak kita dari atas sampai bawah. Karena apa? Karena kita tidak ada sifat ruhama bainahum itu, berkasih sayang kepada sesama mereka kita, Bapak dan saudara. Mungkin masih segar dalam ingatan kita polemik jilbab ketika pengibaran sang saka merah putih. Apa yang terjadi, Bapak? Kita sama-sama kita saling halang-menghalangi untuk saudara kita, untuk anak kita mengamalkan ajaran agamanya, mengamalkan keyakinannya, memegang teguh apa yang dia yakini, bahwa menutup aurat itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi apa yang terjadi? Kita saling gontok-gontokan satu sama lain, Pak. Jauh ke belakang, Pak. Bagaimana pula ada anak gadis seorang yang di luar agama kita memprotes kewajiban jilbab di Kota Padang. Lalu apa yang terjadi? Kita saling gontok-gontokan juga. Akhirnya apa? Keluar SKB 3 Menteri. Namun alhamdulillah Bapak dan saudaraku, SKB 3 Menteri itu dibatalkan karena perjuangan sang pelopornya. Siapa? Bapak Fauzi Bahar. Dia berjuang bersama-sama dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat untuk membatalkan SKB 3 Menteri. Bapak, alhamdulillah. Namun Bapak, andai kata SKB 3 Menteri itu berlaku, Pak, kita laki-laki ini siap-siap akan diseret oleh Allah ke dalam neraka Allah. Kenapa, Pak? Ada 4 golongan laki-laki yang kelak akan diseret oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia biarkan perempuan memamerkan aurat kepada orang lain. Siapa itu? Seorang ayah membiarkan anak gadisnya memamerkan aurat ke orang lain, maka akan Allah seret ke dalam neraka. Seorang suami, kita biarkan istri kita pamerkan aurat kepada orang lain, suami itu juga akan Allah seret ke dalam neraka. Seorang saudara laki-laki kita biarkan saudara perempuan kita, kakak kita kah, adik kita kah, mamerkan aurat kepada orang lain, dia Allah juga akan seret kita ke dalam neraka. Terakhir, sebagai seorang anak kita, Pak, ibu kita pamerkan aurat kepada orang lain, lalu tidak kita tegur, tidak kita ingatkan ibu kita, seorang anak laki-laki itu juga akan Allah seret ke dalam neraka. Tapi alhamdulillah, Pak, peraturan itu tetap berlaku di Kota Padang ini. Kita harusnya mempertahankan itu, kita ruhama bainahum.
Kemudian yang ketiga, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Umat Muhammad dia memiliki semangat untuk sholat berjamaah di masjid dan di musola. Jika dia cuma asik sholat di rumahnya, dipertanyakan statusnya sebagai umat Muhammad. Kenapa Pak? Karena ayat ini berkata tarohum, mereka. Kalau mereka itu sudah pasti banyak, mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada semangat untuk sholat berjamaah itu dalam diri kita? Bapak, sebenarnya ketakutan orang di luar Islam itu, kapan dia takut, kapan dia cemas, kapan dia khawatir dengan agama kita? Ketika sholat subuhnya sudah sama ramainya dengan sholat Jumatan. Kalau di masjid, di musola, sholat subuh sudah ramainya dengan sholat Jumatan, maka disitulah tanda-tanda kebangkitan dan Islam. Dan itu coba mereka terus batasi agar itu tidak terjadi. Yang keempat, umat Nabi Muhammad itu simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya, di keningnya terdapat bekas tanda-tanda sujud. Artinya apa? Buah sholat itu ada dalam hidup dan kehidupannya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan 4 tipe itu, 4 tanda-tanda itu ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita, sehingga kelak Bapak dan Saudara, ketika kita bangkit dari hari kebangkitan, kita yang pertama nanti yang direnggutkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena memang umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah bahwa nabinya akan bisa menolongnya nanti di yaumil kiamat. Fa'tabihu ya ulil absar la'allakum turhamun.